Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Zahir Accounting, perusahaan jasa bengkel sinar usaha motor. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan makalah Zahir Accounting dengan studi kasus yang berjudul Perdagangan Jasa Bengkel Yamaha Sinar Usaha Motor. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami selama mengerjakan tugas ini, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kepada yang terhormat, Ibu Endit Sutinah, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1, orang tua kami yang tercinta, rekan-rekan mahasiswa kelas 11 2B11, dan pihak-pihak lain yang telah membantu kami.
hasilnya sebagai berikut. Lakukan hal yang sama pada semua data customer lainnya hingga hasilnya sebagai berikut, lalu klik tutup. Di sini ada data vendor, di mana nama vendornya daripada PT Oli Indonesia, PT Tawan Tratama, dan PT Yamaha Motor. Kemudian berikut langkah-langkah menginput data vendor. Yang pertama, pilih menu data-data, lalu pilih data nama alamat. Kedua, setelah data nama alamat terbuka, kemudian klik tambah. Ketiga, mengisikan data nama vendor dengan lengkap. Yang keempat, selanjutnya mengisi alamat dan catatan sesuai dengan data vendor dengan lengkap, kemudian klik rekam. Tampilan hasil dari data vendor setelah direkam tercantum di layar. Yang keenam, lakukan hal yang sama pada semua data vendor lainnya hingga hasilnya sebagai berikut, lalu klik tutup. Data karyawan. Di sini ada data karyawan, ada Amelia yang berjabat sebagai administrasi, Budi sebagai supir, Bagas sebagai montir, Ilham sebagai montir, Haikal sebagai montir, dan Dava sebagai montir. Lalu berikut langkah-langkah menginput data karyawan. Pertama, pilih menu data-data, lalu pilih data nama dan alamat. Kedua, setelah data nama alamat terbuka, kemudian klik tambah. Yang ketiga, mengisikan data nama karyawan dengan lengkap, lalu pilih rekam. Keempat, tampilan hasil dari data karyawan telah direkam. Tercantum ya, bisa dicek di layarnya. Yang kelima, lakukan hal yang sama pada semua data karyawan lainnya hingga hasilnya sebagai berikut, lalu klik tutup. Data pajak. Pajak pertama nilai sebesar 10%. Berikut langkah-langkah mengatur data pajaknya. Yang pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Tampilan awal data pajak, kemudian klik tambah untuk menambah data. Yang ketiga, mengisi data pajak dengan lengkap, kemudian nanti klik rekam. Nomor keempat, tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Data harta tetap. Di sini untuk data harta tetap ini untuk komponennya ada mesin dan peralatan, dimana untuk aktifannya ini kompresor, untuk mesin dan peralatan, komposesor ada komputer, printer. Ini komposesor harga belinya 8 juta rupiah, nilai residunya 1 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Komputer ini tanggal pembelian 1 Mei 2017, harga pembelian 8 juta rupiah dengan nilai residu 900.000 rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun. Printer ini tanggal pembeliannya di tanggal 1 Mei 2017 dengan harga beli 5 juta rupiah, nilai residunya 600.000 rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Kemudian di sini ada mebel dan ATK. Ini untuk meja komputer dengan tanggal pembelian ini 1 Mei 2017, harga beli 4 juta rupiah dengan nilai residu 450.000 rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian untuk kendaraan ini ada Daihatsu Hilux. Ini tanggal pembeliannya 10 Mei 2016, harga beli 75 juta rupiah, nilai residunya 10 juta rupiah dengan umur ekonomis 10 tahun. Lalu berikut langkah-langkah menginput data harta tetap sebagai berikut. Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. Tampilan awal data harta tetap ini bisa dicek di layar, kemudian klik tambah. Setelah itu, mengisi data harta tetap dengan lengkap, lalu klik kelompok. Keempat, kemudian klik baru untuk membuat kelompok aktiva. Bisa dicek, ini untuk membuat kelompok aktiva dan kelompok harta tetap pengisiannya.
fixed asset, komputer. Kemudian ini pada saat ya muncul notifikasi, klik OK. Pada saat lakukan konfirmasi, klik ya. Nanti untuk tampilan hasil data harta tetap dari barang komputernya seperti ini. Yang keenam, lakukan hal yang sama pada data harta tetap hingga hasil keseluruhannya sebagai berikut. Kemudian klik tutup. Data produk atau persediaan barang. Persediaan spare part. Ini ada nama barangnya, Chain and Sprocket ya, clutch carrier, IC, clutch housing comb, cover, crankcase, cover 1, wake. Ini dengan setelah harganya Rp620.000. Berikut langkah-langkah menginput persediaan spare part. Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Yang kedua, tampilan awal data produk. Selanjutnya, klik tambah. Ketiga, mengisi data persediaan dengan lengkap, lalu klik kelompok barang. Keempat, setelah itu pilih edit untuk mengedit kelompok barang. Kemudian kelima, mengisi data kelompok barang seperti berikut ini, lalu klik rekam. Yang keenam, setelah mengisi data persediaan spare part, kemudian klik rekam. Ini lihat untuk pengisiannya ya, bisa dicek di layarnya. Yang ketujuh, tampilan hasil salah satu data produk spare part. Kemudian lakukan hal yang sama pada data produk hingga hasil keseluruhannya sebagai berikut, kemudian klik tutup. Persediaan oli. Ini untuk nama-nama oli yang ada, ini ada Yamaluk, AHM Oil, Suzuki Genuine Oil, Top One Action Matic, dan juga BM1 PC 1500. Ini untuk rincian harga satuan dan total dan subtotal bisa dicek ya di halaman layarnya. Kemudian berikut langkah-langkah menginput persediaan oli. Yang pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Setelah itu klik tambah untuk menambah data. Yang ketiga, mengisi data persediaan oli dengan lengkap, lalu klik kelompok barang. Selanjutnya klik produk 2 yang akan diganti menjadi persediaan oli. Yang kelima, ingin mengisi data kelompok barang seperti berikut ini, lalu klik rekam. 6. Setelah mengisi data persediaan oli, kemudian klik rekam. 7. Tampilan hasil salah satu persediaan oli. Bisa dicek untuk tampilannya. Yang ke-8, lakukan hal yang sama pada data produk hingga hasil keseluruhannya sebagai berikut, kemudian klik tutup. Berikut tampilannya. Persediaan perlengkapan motor. Ini ada 3 barang. Ada dalam KYT, sarung tangan, dan ban motor. Untuk stok minimum, kemudian stok harga satuan total dengan subtotal ini bisa dicek di tampilan layarnya. Lalu step-stepnya berikut langkah-langkah input persediaan perlengkapan motor. Yang pertama, pilih menu data-data, kemudian klik data produk. Setelah itu, klik tambah untuk menambah data. Ketiga, mengisi data perlengkapan motor dengan lengkap, kemudian pilih kelompok barang. Keempat, selanjutnya pilih produk 3 yang akan diubah menjadi persediaan perlengkapan motor, kemudian klik edit. Kelima, mengisi data kelompok barang seperti berikut ini, lalu klik rekam.
Setelah mengisi data persediaan perlengkapan motor, kemudian klik rekam. Dan nanti tampilan hasil salah satu persediaan perlengkapan motor. Ini untuk tampilannya ya. Yang ke-8, lakukan hal yang sama pada data produk hingga hasil keseluruhannya sebagai berikut, kemudian klik tutup. Saya cek untuk tampilannya juga. Persediaan jasa ini untuk jasanya ada 2 jasa aja, yaitu jasa servis ringan dan jasa servis lengkap. Ini satuan paketnya, kemudian ada harga dan subtotal, bisa dicek di tampilan layarnya. Lalu berikut langkah-langkah input persediaan jasa. Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Setelah itu klik tambah untuk menambah data. Ketiga, mengisi data persediaan jasa, kemudian pilih kelompok barang. Selanjutnya klik baru untuk membuat data baru. Kelima, mengisi data kelompok barang seperti berikut ini, lalu klik rekam. Setelah mengisi data persediaan jasa, kemudian klik rekam. Nanti tampilan hasil dari salah satu persediaan jasanya ini kayak gini. Ke-8, lakukan hal yang sama pada data produk hingga hasil keseluruhannya sebagai berikut. Kemudian nanti klik tutup. Ini tampilan hasilnya ya. Kemudian sampai di saldo awal akun. Ini ada 19 akun. Ini yang pertama ada kas di debit, ini 25 juta rupiah. Kas kecil di debit 10 juta rupiah. Uang BCA 50 juta rupiah di debit. Perlengkapan BNK di debit 3 juta rupiah. Persediaan ganti oli 1.469.000 rupiah. Persediaan spare part ini 5.620.000 rupiah di debit. Persediaan perlengkapan motor di debit 3.550.000 rupiah. Kemudian ada akun sewa dibayar di muka, ini di kredit 15 juta rupiah di kolom kredit, dan mesin dan peralatan ini di kolom debit dengan nominal 21 juta rupiah. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan ini ada di kolom kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian mebel dan ATK ini di kolom debit dengan nominal 4 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan mebel dan ATK ini ada di kolom kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk akun kendaraan ini 75 juta rupiah di kolom debit. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di kolom kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian utang usaha ini ada di kolom debit sebesar 60 juta rupiah. Dan utang gaji ini di kolom debit 12 juta rupiah. Kemudian utang bank ini di kolom kredit. Ini sebesar 1.190.000 rupiah. Dan modal disetor di kolom debit 60.829.000 rupiah. Kemudian laba ditahan ini di kolom debit 20 juta rupiah. Berikut langkah-langkah menginput data saldo awal akun. Pertama, pilih setting, kemudian pilih saldo awal dan pilih saldo awal akun. Lalu mengisi saldo awal akun dengan benar. Ini saat mengisi saldo awal akun pastikan hitungan akhir harus no yaitu balance. Kemudian nanti klik rekam. Saldo piutang usaha. Ini ada 5 ya. Ini ada namanya Jordan, Amanda, Jessica, Darkona, dan Samsudin. Ini ada tanggal transaksi dan saldo piutangnya. Bisa dicek di tampilan layar. Kemudian ini langkah-langkah untuk menginput saldo awal piutang usaha. Pertama, pilih menu setting, kemudian klik saldo awal dan pilih saldo awal piutang usaha. Kedua, mengisi saldo awal piutang usaha dengan lengkap, kemudian klik rekam. Ketiga, tampilan hasil setelah direkam ini sebagai berikut. Keempat, lanjutkan hal yang sama pada saldo awal piutang hingga hasilnya sebagai berikut, kemudian klik tutup.
saldo awal utang usaha. Ini ada 3 ya, PT Oli Indonesia, PT Taman Pratama, dan PT Amal Motor. Saldo utang ini 20 juta rupiah masing-masing. Kemudian berikut langkah-langkah penginput saldo awal utang usaha. Pertama, pilih setting, kemudian pilih saldo awal dan pilih saldo awal utang usaha. Setelah itu pilih baru. Kemudian mengisi data saldo awal utang usaha dengan lengkap, kemudian klik rekam. Nanti untuk tampilan setelah direkam, lalu klik baru jika masih ada data yang ingin diinput. Lalu lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian klik tutup. Ini info transaksi bulan Januari 2018 ya, pengisian kas kecil. Ini ada bukti kas masuk, ini bengkel sinar usaha motor. Ini transaksi tanggal 1 Januari 2018. Ini diterima dari Bank BCA, jumlah 10 juta rupiah, dan keterangannya pengisian kas kecil. Kemudian berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen. Ini dokumen 1. Pertama, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih transfer kas. Selanjutnya, melakukan pengisian seperti berikut ini, kemudian klik rekam. Transaksi yang kedua ini pembayaran servis motor secara tunai. Bengkel sinar usaha motor, ini bukti kas masuk, transaksi tanggal 2 Januari 2018. Diterimanya dari Samsudin, jumlahnya Rp1.050.000 melalui Bank BCA. Keterangannya servis lengkap motor Beat. Dan berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 2. Pertama, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Selanjutnya, klik baru. Isi data transaksi sebagai berikut ini, kemudian klik rekam. Seterusnya, tampilan hasil data transaksi kas masuk, kemudian tutup. Berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 3. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Selanjutnya klik baru. Selanjutnya mengisi data transaksi sebagai berikut, kemudian pilih rekam. Tampilan hasil transaksi kas keluar, kemudian tutup. 4. Penerimaan piutang usaha melalui Bank BCA. Contohnya sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang. Selanjutnya klik baru. 3. Mengisi data transaksi pembayaran piutang sebagai berikut, kemudian klik rekam. Tampilan transaksi piutang usaha, kemudian klik tutup. 5. Membayar sewa toko melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkahnya penyelesaian dokumen 5. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Setelah terbuka, klik baru. Mengisi data transaksi pembayaran sewa toko sebagai berikut, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam, kemudian tutup. 6. Penerimaan piutang usaha oleh Jordan. Berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 6. Pertama, pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Dan kedua, setelah terbuka, klik baru. Seterusnya mengisi data transaksi penerimaan piutang usaha sebagai berikut, kemudian klik rekam. Dan tampil hasil setelah direkam, kemudian klik tutup. 7. Menerima orderan barang dari Ahmad. Berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 7. 1. Pilih menu penjualan, kemudian invoice penjualan. 1. Pilih
pilih menu penjualan, kemudian invoice penjualan. Setelah itu terbuka klik baru. Seterusnya mengisi data penerimaan order barang dengan lengkap, kemudian klik rekam. Tampil hasil setelah direkam, kemudian klik tutup. 8. Pembayaran hutang usaha kepada PT Oli Indonesia. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Setelah terbuka, klik baru. Seterusnya mengisi data pembayaran hutang usaha dengan lengkap, kemudian klik rekam. Selanjutnya mengisi transaksi giro, kemudian klik OK. Setelah klik OK dan terdapat pilihan untuk konfirmasi pilihan ya atau tidak, pilih tidak. Selanjutnya klik OK. Tampilan hasil setelah merekam, kemudian klik tutup. 9. Membayar biaya bensin dan parkir. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Kemudian setelah diklik, kemudian pilih baru dan isi data transaksi biaya bensin dan parkir dengan lengkap, kemudian klik rekam, dan seterusnya tampilan hasil setelah direkam, kemudian tutup. Dan 10. Membayar gaji 7 karyawan melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Setelah terbuka, klik baru. Setelah diklik baru, masukkan transaksi biaya gaji karyawan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Dan setelah direkam, kemudian klik tutup. Dan untuk nomor 11, membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 11. Pilih menu kas bank, kemudian pilih kas keluar. Setelah terbuka, klik baru. Setelah klik baru, masukkan data transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon dengan lengkap, kemudian klik rekam. Tampilan hasil setelah direkam, kemudian klik tutup. 12. Pemilik bengkel sinar usaha motor mensetor modal melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Setelah terbuka, klik baru. Setelah itu, masukkan data transaksi dari pemilik bengkel, kemudian klik rekam. Tampilan hasil direkam, kemudian klik tutup. 13. Pembayaran servis motor melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Setelah terbuka, klik baru. Selanjutnya, masukkan data transaksi servis motor dengan lengkap, kemudian klik rekam. Tampilan hasil setelah direkam, kemudian klik tutup. Untuk dokumen 14, melakukan pencairan giro BG 001 atas pembayaran hutang yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2018. Berikut langkah penyelesaian dokumen 14. 1. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih giro keluar. Selanjutnya klik data yang ingin dicairkan, kemudian klik giro cair. Setelah itu tampil sebagai berikut, lalu klik OK. Dan langkah terakhir, giro dinyatakan sudah cair, kemudian klik tutup. Untuk dokumen 15, menerima orderan barang dari Ehsan melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkahnya.
1. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Setelah itu mengisi data transaksi penjualan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Dan untuk dokumen 16 selanjutnya yaitu pembelian barang ke PT Taman Pratama dengan secara tunai. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Setelah itu mengisi data transaksi sebagai berikut. Kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Dan untuk dokumen selanjutnya, dokumen 17, penerimaan piutang usaha oleh Amanda melalui Bank BCA. Berikut penyelesaiannya. 1. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Setelah itu masukkan data transaksi sebagai berikut. Kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. 18. Menerima orderan melalui Bank BCA. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Pilih menu penjualan, kemudian klik order penjualan. Setelah itu klik baru, kemudian masukkan data transaksi penjualan dan pilih rekam. Tampilan hasil setelah direkam. Kemudian klik tutup. Berikut transaksi pembayaran servis motor oleh Ali. Ini bengkel Sinersa Motor, itu bukti kas masuk. Transaksi tanggal 19 Januari 2018. Diterima oleh Ali, jumlahnya Rp1.250.000 melalui Bank BCA. Servis lengkap motor Yamaha Aerox. Lalu berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 19. Pertama, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Lalu setelah klik baru, kemudian mengisi data transaksi kas masuk dan klik rekam. Ketiga, tampilan hasil setelah direkam, kemudian klik tutup. Berikut tampilan hasilnya. Ini transfer 20 pengiriman barang atas pesanan barang bengkel Yuhu. Ini bengkel Sinersa Motor, faktor penjualan ini transaksi tanggal 18 Januari. Ini customer bengkel Yuhu, alamat Ijano Asri nomor 25 Jakarta. Nama barangnya Cloud Housing Com, Suzuki Genuine Motor Oil dan ban motor. Untuk transaksinya bisa dicek di halamannya untuk jumlah-jumlahnya. Kemudian berikut langkah-langkah penyelesaian dokumen 20. Pertama, pilih menu penjualan, kemudian pilih pengiriman barang. Kemudian setelah itu klik baru, kemudian mengisi data transaksi dengan lengkap dan pilih rekam. Tampilan setelah direkam, kemudian klik tutup. Lalu di sini ada laporan laba rugi. Berikut caranya untuk melihat laporan laba rugi. Pertama, pilih menu laporan, kemudian pilih laba rugi standar. Selanjutnya nanti akan muncul periode akuntansi. Di sini dapat memilih untuk melihat hasil laporan laba rugi sesuai dengan periode akuntansi. Kemudian klik OK. Dia akan muncul seperti ini, laporan laba ruginya. Kita zoom ya. Bisa dicek untuk laporan laba ruginya. Dan ini laporan neraca. Ini berikut cara untuk melihat laporan laba ruginya. Mohon maaf, ini laporan neraca ya. Pertama, pilih menu laporan, kemudian pilih neraca standar. Selanjutnya nanti akan muncul periode akuntansi. Di sini dapat memilih untuk melihat hasil laporan laba rugi sesuai dengan periode akuntansi, kemudian klik OK.
nanti akan muncul juga ini untuk neracanya. Teman-teman bisa cek di tampilan layarnya. Kita zoom. Kesimpulannya dari buku ini, Bengkel Sinar Usaha Motor adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa servis. Dalam proses pengolahan data, perusahaan ini menggunakan aplikasi Zahir Accounting 5.1 berdasarkan tinjauan bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi Zahir Accounting 5.1 dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan setiap masalah dalam pengolahan data akuntansi. Aplikasi Zahir Accounting 5.1 dapat mengurangi kesalahan dalam proses pengolahan data. Ketiga, aplikasi Zahir Accounting dapat mempercepat dalam proses pengolahan data akuntansi bengkel sinar usaha motor. Yang keempat, dalam hal penyimpanan data di komputer menjadi lebih aman dan lebih mudah dalam pencarian datanya. Dan yang kelima, mempercepat dalam proses pembuatan setiap laporan keuangan. Dan ini juga cek untuk daftar pusakanya dan juga tentang penulisnya. Setelah ini, di slide selanjutnya dari tim kita akan menjelaskan cara pengoperasian untuk Zahir Accounting-nya, aplikasi Zahir Accounting-nya. Bisa dicek setelah slide berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data ke dalam aplikasi Zahir. Karena kita sudah memiliki studi kasus dari suatu perusahaan bengkel sinar usaha motor, jadi kita tinggal menginputnya ke dalam aplikasi Zahir. Yang pertama, kita akan menginput nama perusahaan sampai website ke dalam aplikasi Zahir. Kemudian kita buka aplikasi Zahirnya, dan ini adalah tampilan awalnya dalam aplikasi Zahir. Kita klik membuat data baru, lalu kita mengisi nama perusahaan, yaitu adalah Bengkel Sinar Usaha Motor. Alamatnya Jalan Pelumpang Semper Barat nomor 20. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 13635. Nomor teleponnya 021 6543 279. Faxnya 021 6543 278. Emailnya bengkel sinar usaha motor @gmail.co.id. Websitenya bsinarUsahamotor.com. Kemudian kita pastikan apakah data baru ini sudah betul. Jika sudah, kemudian kita kembali ke Zahir dan kita klik lanjutkan. Karena di sini periode akuntansinya dimulai dari bulan Januari, kita klik Januari dan tahunnya adalah 2018. Kita ketik 2018 dan tutup bukunya Desember. Lalu kita akan menentukan lokasi penyimpanan filenya. Karena saya memilih di dokumen Zahir, jadi saya buka dokumen Zahir, kemudian saya ketik Bengkel Sinar Usaha Motor. Setelah diketik, kemudian kita klik save atau simpan, kemudian kita lanjutkan kembali karena ini sudah sesuai. Kemudian kita klik proses, kita tunggu. Dan ini adalah pemilihan jenis usahanya, karena usaha ini bergerak bidang jasa dan penjualan spare part. Kita klik perdagangan umum, kemudian kita klik lanjutkan, kemudian kita klik ya, kita tunggu. Kita klik oke saja. Dan ini di sini ada mata uang fungsional atau mata uang negara kita, karena kita menggunakan rupiah, dan kode mata uangnya adalah IDR. Sudah betul, kemudian kita lanjutkan. Dan ini mata uang asing yang kita gunakan adalah dolar, dan kode uangnya adalah USD. Kemudian kita klik lanjutkan. Ini adalah step terakhirnya.
Jika sudah betul semua, kemudian kita klik selesai. Dan ini adalah tampilan awal pada saat kita telah membuat suatu data nama perusahaan. Kemudian kita klik setting dan setup program. Kita tunggu. Kemudian kita klik transaksi pada umumnya karena kita menggunakan uang muka. Jadi kita klik checklist menggunakan modul uang muka dan kemudian kita klik setelan regional jika sudah betul. Kemudian kita klik rekam. Setelah itu kita akan membuat data-data. Karena studi kasus ini memiliki data customer, vendor, dan data karyawan, ini semua akan kita masukkan ke dalam data nama alamat. Sebelum kita ke data vendor dan karyawan, kita akan membuat data customer. Kita akan beralih ke dalam Jahir, kemudian kita klik data nama alamat. Ini adalah tampilan awalnya, dan kita klik tanda tambah atau nambah membuat data baru. Karena di sini adalah sifatnya pribadi, jenisnya pribadi, kita klik personal. Kemudian ID-nya adalah C strip 101, namanya adalah Jordan. Nama dan alamat Jalan Sulaiman nomor 19. Kotanya Jakarta. Negaranya Indonesia. Jika data ini sudah betul, kemudian kita klik rekam. Ini adalah salah satu data customer. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah data customer. Kemudian kita klik tutup. Dan kita akan membuat data baru, yaitu adalah data vendor. Kita beralih ke Jahir. Kemudian kita klik data nama alamat. Kemudian kita klik tanda tambah, klik tambah. Kemudian adalah tipenya vendor, kita pilih vendor. Kemudian ID-nya adalah V-01. Nama perusahaannya adalah PT Oli Indonesia. Kemudian alamatnya di Jalan Mekarsari nomor 30. Kotanya Jakarta. Negaranya Indonesia. Kemudian datanya jika sudah benar, klik rekam. Ini adalah salah satu data vendor. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah data vendor, kemudian kita klik tutup. Lalu kita selanjutnya membuat data karyawan. Beralih ke Jahir, kemudian klik data nama alamat, kemudian klik tambah untuk menambah data baru. Kemudian kita pilih tipenya ada employee, ID-nya adalah E-01, namanya adalah Amelia, dan jabatannya adalah administrasi. Jika ada alamat atau catatannya kita isi, jika tidak kita langsung rekam. Ini adalah hasil dari salah satu data karyawan. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah data karyawan. Kemudian kita klik tutup. Setelah kita membuat data dalam data nama alamat, data customer, vendor, dan karyawan, selanjutnya kita akan menginput data pajak. Kemudian kita beralih ke Jahir, kita klik data pajak. Karena di sini belum ada PPN, kita klik tanda tambah untuk menambah data baru. Lalu kodenya kita isi PPN. Pajaknya pajak pertambahan nilai. Kemudian presentasinya 10%, akun belinya adalah pajak dibayar di muka. Kemudian kita klik OK. Kemudian akun belinya adalah hutang pajak penjualan.
klik OK. Kemudian jika sudah benar seperti ini, kita klik rekam. Jika sudah selesai, kemudian kita klik tutup. Setelah menginput data pajak, selanjutnya kita akan menginput data harta tetap. Kemudian kita klik harta tetap. Ini adalah tampilan awalnya, kemudian kita klik tambah untuk membuat data baru. Namanya kita isi dengan komposesor, dan kelompoknya, karena ini komposesor termasuk mesin dan peralatan, jadi kita buat mesin, kelompoknya adalah mesin dan peralatan. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, asetnya mesin dan peralatan, klik OK. Akumulasi depresiasinya, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, depresiasinya penyusutan mesin dan peralatan, kemudian OK. Jika sudah benar, kemudian kita klik rekam. Nah, klik sekali, kemudian OK. Kelompok sudah diisi, kemudian tanggal belinya, karena kita beli di tanggal 12 Februari 2016, berarti kita cari dulu. Kemudian kita klik 12 Februari 2016, kemudian OK. Harga beli awalnya adalah 8 juta, nilai residunya adalah 1 juta. Jika sudah benar, kemudian kita klik rekam. OK, klik ya. Ini adalah salah satu contoh dari data harta tetap. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput satuan pengukuran. Satuan pengukuran yang akan kita gunakan adalah unit dan paket. Kita beralih ke Jahir, klik tambah untuk membuat baru, kodenya adalah unit. Jangan lupa untuk di checklist unit dasarnya, kemudian nama satuannya adalah unit, kemudian klik rekam, klik tambah, paket, checklist unit dasar, nama satuannya adalah paket, lalu rekam. Dua satuan ini akan kita gunakan dalam pembuatan data produk. Setelah kita membuat satuan pengukuran, selanjutnya kita akan menginput data produk. Yang pertama, kita akan menginput persediaan spare part. Kemudian kita klik data produk. Selanjutnya kita klik tambah untuk membuat data baru. Lalu kita mengisi kode produknya, yaitu adalah S001. Deskripsinya atau nama barangnya adalah Chain and Sport Key, kurung buka 31 Sport Key Kit, kurung buka 31 B1 kurung tutup. Kemudian kelompok barangnya kita pilih, karena tidak ada persediaan spare part, kita ganti produk satunya menjadi persediaan spare part. Kemudian harga pokoknya kita ganti, biaya 1 kita edit menjadi HPP spare part. Kemudian kita klik rekam, klik OK. Selanjutnya penjualannya kita pilih penjualan produk 1 dan kita edit menjadi penjualan spare part. Kemudian kita klik rekam, lalu OK. Sama, klik OK. Persediaannya kita ganti menjadi persediaan spare part. And spare
spare part. Kemudian jika sudah, klik rekam lalu oke. Jika sudah benar semuanya, kemudian kita klik rekam. Klik ya. Kemudian klik oke. Satuan dasarnya adalah unit. Kemudian harga jual satuannya adalah 170.000. Stok minimalnya 2, pajaknya adalah kita pilih PPN. Lalu jika sudah benar, rekam. Ini adalah hasil salah satu persediaan spare part. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita tutup. Lanjut ke persediaan oli. Kita akan menghitung persediaan oli di data produk. Balik ke Jahir, kemudian kita klik data produk. Kemudian kita klik tambah untuk menambah data baru. Kemudian kode barangnya adalah 0O001. Lalu kita pilih satuan dasarnya adalah unit. Deskripsi atau nama barangnya adalah Yamaluk SPR Sport 4T 1 liter. Kemudian kelompok barangnya kita ganti menjadi persediaan oil. Karena oli tidak ada, produk 2 kita ganti menjadi persediaan oli. Kemudian harga pokoknya biaya 2 kita ganti menjadi HPP oli. Kemudian klik rekam, klik OK, dan penjualan produk 2 kita ganti menjadi penjualan oli. Klik rekam, OK, kemudian atur penjualannya sama penjualan oli dan persediaan oli. Rekam, oke. Nah, jika sudah sesuai, kemudian kita klik rekam. Klik ya, klik sekali lalu oke. Kemudian kita mengisi stok minimalnya 2, harga jual satuannya 70.000. Pajaknya adalah PPN. Nah, jika sudah benar, kemudian kita klik rekam. Ini adalah salah satu contoh dari persediaan oli. Lakukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari persediaan oli. Kemudian tutup. Selanjutnya kita akan menginput persediaan perlengkapan motor. Kemudian kita klik data produk, klik tambah untuk menambah data baru. Kode barangnya kita isi M001. Lalu deskripsi atau nama barangnya, deskripsi kita isi helm kit, lalu satuan dasarnya unit, kelompok barangnya produk 3 kita ganti menjadi persediaan perlengkapan motor. Kemudian harga pokoknya biaya 3 kita ganti menjadi, kita edit HPP perlengkapan motor. Rekam, kemudian OK. Lalu penjualan produk 3 kita edit menjadi
penjualan perselengkapan motor. Kemudian rekam, lalu oke. Retur penjualannya sama penjualan perlengkapan motor, persediaannya kita ganti menjadi persediaan perlengkapan motor. Kemudian rekam sesuai, kemudian kita klik rekam, klik ya, lalu klik OK. Kemudian stok minimalnya kita isi 1, harga jual satuannya 300.000, pajaknya kita menggunakan PPN. Kemudian jika sudah, klik rekam. Ini adalah salah satu contoh dari persediaan perlengkapan motor. Bukan hal yang sama hingga hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari persediaan perlengkapan motor. Kemudian kita klik tutup. Lanjut untuk menginput persediaan jasa. Beralih ke Jahir, kemudian kita klik data produk. Klik tanda tambah untuk membuat data baru. Kemudian kode barangnya adalah J001. Deskripsi adalah jasa servis ringan. Kemudian kelompok barangnya, karena di sini tidak ada, kemungkinan kita akan membuat kelompok barang baru dengan nama persediaan jasa. Karena sifat persediaan ini adalah dijual, jadi yang dicek hanya dijual. Sistemnya adalah tetap Vivo. Kemudian penjualannya, karena di sini belum ada penjualan jasa, jadi kita buat baru. Kita pilih pendapatan usaha untuk kualifikasinya, terus kita beri nama penjualan jasa. Setelah sudah diisi, kemudian kita klik rekam, kemudian kita OK, dan retur penjualnya sama penjualan jasa, kemudian OK. Jika sudah benar, kemudian kita klik rekam, lalu klik ya, OK kembali. Satuan dasarnya kita pilih adalah paket. Nah, karena stok minimalnya tidak kita isi, berarti kita kosongkan saja. Harga jual satuannya adalah 25.000. Kemudian pajaknya kita menggunakan PPN seperti biasanya. Kemudian kita klik rekam. Ini adalah salah satu hasil dari persediaan jasa. Ini adalah hasil dari tampilan persediaan jasa. Dan ini keseluruhan dari data produk yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita klik tutup. Tahap selanjutnya kita akan membuat saldo awal persediaan. Yang pertama kita klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita klik baru. Lalu kita masukkan kode barangnya, yaitu S001. Diklik, kemudian diklik OK. Stok awalnya adalah 5 dan harga pokok satuannya 170.000. Kemudian klik rekam. Kita menginput data kedua, yaitu adalah S002 dengan stok awal adalah 7 dan harga pokok satuannya adalah 540.000. Kemudian rekam, kita buat yang baru lagi. Kode barangnya adalah S003. Stok awalnya adalah 5. Harga pokok satuannya 100.000. Rekam. Selanjutnya kita menginput data keempat, S004. Kemudian stok awalnya adalah 3. Harga pokok satuannya adalah 130.000. Kemudian rekam, klik baru untuk data kelima, yaitu adalah S005, dan harga dan stok awalnya adalah 1 dengan harga 100.000.
klik rekam, lanjut. Untuk data selanjutnya kita klik baru, terus kita pilih O001, kemudian stok awalnya adalah 10, harganya adalah 70.000, rekam, kemudian klik baru, kode barangnya adalah O002, klik OK, stok awalnya adalah 5, harganya adalah 35.000. Kemudian data selanjutnya kita klik baru, kita cari O003, klik OK, kemudian stok awalnya adalah 8 dan harga pokok satuannya 40.000. Kemudian rekam, klik baru, lalu kita cari O004, klik OK, kemudian stok awalnya adalah 4 dan harga pokok satuannya 36.000. Klik rekam, lalu kita menginput data baru O dengan kode O005, klik OK, kemudian stok awalnya adalah 2 dengan harga satuannya adalah 65.000. Kemudian klik rekam, klik baru. Untuk membuat data baru, kode barangnya adalah yang kita cari M001, klik OK, kemudian stok awalnya adalah 3 dan harga satuannya adalah 300.000. Lalu rekam, klik baru, lalu kita cari M002, OK, kemudian kita isi stok awalnya adalah 15, harga pokok satuannya adalah 50.000. Lalu rekam, kemudian klik baru, kita cari kode barangnya adalah M003, klik OK, kemudian stok awalnya adalah 20 dengan harga satuannya adalah 95.000. Kemudian klik rekam. Ini adalah hasil keseluruhan saldo awal persediaan. Jika sudah, kemudian kita klik tutup, lalu kita klik tidak. Kita mengisi saldo awal persediaan, selanjutnya kita akan membuat saldo awal akun. Kita pindah ke Jahir, kemudian kita klik setting, saldo awal, kemudian kita klik saldo awal akun. Di sini kita akan mengisi setiap saldo awal yang kita miliki. Untuk kas kecil kita isi 10 juta, kas kita isi 25 juta, Bank BCA kita isi 50 juta, kemudian persediaan spare part kita isi 5.620.000, persediaan oli kita isi 1.469.000, kemudian persediaan perlengkapan motor kita isi 3.550.000, lalu sewa dibayar di muka kita taruh di kredit senilai 15 juta, kemudian mesin dan peralatan senilai 21 juta, lalu akumulasi penyusutan mesin dan peralatan di kredit 10 juta, kemudian mebel dan alat tulis kantor senilai 4 juta, akumulasi penyusutannya di kredit 2 juta, kemudian kendaraan senilai 75 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit senilai 20 juta, usaha senilai 60 juta, kemudian
perlengkapan bengkel senilai 3 juta. Lalu hutang gaji senilai 12 juta. Hutang bank senilai 1.150.000 di kredit. Kemudian modal disetor senilai 60.829.000. Kemudian laba ditahan 20 juta. Ini adalah hasil keseluruhan saldo awal akun. Hasil ini bisa dikatakan balance jika nilai sebesarnya adalah 0. Jika sudah 0, kemudian kita klik rekam. Setelah kita membuat saldo awal akun, selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Beralih ke Jahir. Kemudian kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Ini adalah tampilannya, klik baru. Kemudian kita cari nama pelanggannya. Atas nama Jordan. Tanggal piutangnya 10 Desember 2017, nomor invoice-nya invoice 01, kemudian nilai piutangnya adalah 500.000. Kemudian klik rekam. Lanjut yang kedua, atas nama Amanda, kemudian tanggal piutangnya tanggal 13, invoice-nya adalah 02, kemudian nilai piutangnya 750.000, kemudian rekam. Kemudian klik baru. Nama pelanggannya atas nama Jessica, kemudian tanggalnya adalah tanggal 15 Desember 2017, invoice-nya adalah 03, dan nilai piutangnya senilai 600.000. Kemudian klik rekam, kemudian klik baru. Nama pelanggannya atas nama Darkona, tanggalnya adalah tanggal 17 Desember 2017, nomor invoice-nya 04, nilai piutangnya senilai 350.000, kemudian rekam, klik baru. Kemudian kita cari atas nama Samsudin, kemudian kita cari tanggalnya di tanggal 20, kemudian invoice-nya adalah 05, nilai piutangnya 400.000, klik rekam. Ini adalah hasil saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik tutup. Kita membuat saldo awal piutang, kemudian kita akan membuat saldo awal hutang usaha. Kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Ini adalah tampilan awalnya, kemudian kita klik baru. Kemudian kita klik nama pemasoknya, itulah PT Oli Indonesia. Tanggalnya tanggal 16. Kemudian nomor invoice-nya adalah 06 dan nilai hutangnya senilai 20 juta. Kemudian rekam, kemudian klik baru, masukkan kembali nama pemasoknya, PT Taman Pratama, tanggalnya adalah tanggal 20, kemudian nomor invoice-nya adalah 07, kemudian nilai hutangnya senilai 20 juta, klik rekam, kemudian klik baru, masukkan nama pemasoknya yaitu PT Yamaha Motor, klik OK, tanggalnya adalah tanggal 30, nomor invoice-nya 08, nilai hutangnya 20 juta. Setelah itu kita klik rekam. Ini adalah hasil dari saldo awal hutang usaha. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya
kita akan menginput transaksi-transaksi yang dimiliki oleh bengkel Sinar Usaha Motor selama bulan Januari 2018. Yang pertama yang akan kita input adalah pengisian kas kecil. Dan tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2018 dan nomornya adalah KM0101. Kemudian kita akan menginputnya ke dalam Jahir, klik kas dan bank, kemudian transfer kas, dan darinya adalah dari Bank BCA. Kemudian ke-nya kita pilih adalah kas kecil. Kemudian klik OK, dan tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2018. Kemudian klik OK, dan refnya kita beri kode KM0101. Lalu kode ini kita dapat dari KM-nya adalah kas masuk, kemudian 01 adalah dari bulan dan tanggal. Kemudian keterangannya adalah pengisian kas kecil menggunakan transfer Bank BCA ke kas kecil. Lalu kita mengisi nilainya senilai 10 juta. Kemudian kita klik rekam. Jika sudah terekam, kemudian klik batal. Selanjutnya kita akan menginput bukti transaksi yang kedua, pembayaran servis motor melalui Bank BCA. Nomornya adalah KM0102, tanggalnya 2 Januari 2018, dikirim oleh Samsudin. Kemudian kita klik kas dan bank, kemudian kita klik kembali kas masuk, kemudian kita klik baru, dan akun kasnya adalah Bank BCA karena melalui Bank BCA, dan darinya itu melalui Samsudin. Kodenya adalah KM0102 karena KM adalah kas masuk dan 01 adalah bulannya dan 02 adalah tanggalnya. Kemudian tanggalnya adalah 2 Januari 2018. Kemudian klik OK. Memonya adalah penerimaan servis lengkap motor. Kodenya kita isi. Yang pertama adalah persediaan jasa servis, kemudian klik OK dengan nilai 1 juta. Kemudian kode yang kedua adalah pendapatan servis. Kemudian klik OK dan nilainya adalah karena servis lengkap, kita beri nilai adalah 50.000. Sebesarnya jangan lupa untuk diklik, kemudian direkam. Kemudian kita klik batal, dan ini adalah hasil dari bukti transaksi kedua. Kemudian klik tab. Selanjutnya kita akan menginput bukti transaksi yang ketiga, yaitu membayar iuran keamanan dan kebersihan. Nomornya adalah KK0103, tanggalnya 03 Januari 2018. Beralih ke Jahir, kemudian klik kas keluar, kemudian klik baru. Akun kasnya adalah karena kita melalui kas, jadi kita klik kas. Dan datanya, karena kita belum memiliki data petugas keamanan dan kebersihan, kita buat dulu. Kemudian tipenya adalah order, kodenya adalah O-01, namanya adalah petugas keamanan dan kebersihan. Kemudian setelah itu kita klik rekam. Nah, karena sudah ada, kita klik kemudian OK.
Nah, kodenya ceknya adalah KK0103. Kemudian tanggalnya 3 Januari 2018. Kemudian kita klik kodenya, kita masukkan kodenya adalah biaya keamanan dan kebersihan. Karena di sini belum ada biaya keamanan dan kebersihan, kemungkinan kita akan membuat baru. Kemudian kita cari klarifikasinya adalah biaya operasional, namanya adalah biaya keamanan dan kebersihan dengan kode 6100000061. Kemudian kita klik rekam, kemudian klik OK. Kemudian nilainya senilai 300.000. Jangan lupa untuk sebesarnya diklik, kemudian kita klik rekam, dan kemudian kita klik batal. Dan ini hasil dari transaksi yang ketiga. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang keempat, yaitu pembayaran piutang usaha oleh Jessica melalui Bank BCA, nomornya adalah KM0104, tanggalnya 4 Januari 2018. Invoice-nya adalah invoice ke-3. Kemudian kita beralih ke Jahir, kemudian klik penjualan, klik pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Karena klik pembayarannya oleh dilakukan oleh Jessica, klik namanya adalah Jessica, kemudian OK. Ceknya adalah KM0104, kemudian tanggalnya adalah tanggal 4 Januari 2018. Memonya penerimaan piutang dari Jessica. Kemudian nomor invoice-nya adalah 3. Klik OK. Jumlah bayarnya adalah 600.000. Sebesarnya kita klik dan kita klik rekam. Kemudian klik batal jika sudah selesai, dan ini adalah bukti transaksi yang keempat. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang kelima, yaitu membayar sewa toko kepada Bapak Hendy. Nomornya adalah KK0105, tanggalnya 5 Januari 2018. Masuk ke Jahir, klik kas dan bank, kemudian klik kas keluar, lalu klik baru, kemudian penerimanya adalah Bapak Hendy, akun kasnya adalah Bank BCA, nomor kodenya adalah ceknya adalah KK0105, tanggalnya adalah 5 Januari 2018. Klik OK. Kemudian memonya adalah membayar pengeluaran sewa toko kepada Bapak Hendy. Lalu kodenya adalah sewa dibayar di muka. Kemudian klik OK, dan nilainya senilai 15 juta. Kemudian sebesarnya diklik, kemudian kita klik rekam dan batal, dan ini adalah hasil transaksi yang kelima. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita input data transaksi yang ke-6, yaitu adalah piutang usaha yang dibayar oleh Jordan. Kemudian klik penjualan, pembayaran hutang usaha, kemudian klik baru. Akun kasnya adalah Bank BCA, kemudian data piutangnya adalah Jordan. Cek atau kodenya adalah KM0106, kemudian tanggalnya Januari 2018. Memonya penerimaan piutang
dari Jordan. Kemudian nomor invoice-nya, invoice ke-1 senilai 500.000. Kemudian klik sebesarnya. Jika sudah, kemudian kita klik rekam dan klik batal, dan ini adalah hasil transaksi yang ke-6. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan input transaksi yang ke-7, yaitu menerima order barang dari Ahmad. Beralih ke Jahir, kemudian kita klik penjualan dan invoice penjualan. Klik baru. Jangan lupa untuk kita mengklik jasa dan tunai, karena kita menggunakan pembayaran tunai dan menggunakan jasa, jadi kita klik, dan data pelanggannya adalah Ahmad. Kemudian kita klik OK. Nomor fakturnya adalah FP 0107. Tanggal fakturnya adalah 7 Januari 2018. Kemudian deskripsi pesanannya, chain and spoke kit, B1, kemudian kodenya adalah penjualan spare part. Klik OK. Yang dikirim adalah 1, harganya adalah 170.000. Klik totalnya dan pajaknya adalah PPN, menggunakan PPN. Oke. Kemudian barang yang kedua, AHM Oil MPX 2. Kemudian kodenya adalah penjualan oli. Kemudian klik OK, dan yang dikirim adalah satu barang, 1 unit. Kemudian harganya adalah 35.000. Pajaknya adalah PPN. Kemudian barang yang ketiga adalah helm kit. Kodenya adalah penjualan perlengkapan motor. Klik OK. Kemudian yang dikirim adalah 1 unit. Harganya adalah 300.000. Pajaknya adalah PPN. Klik OK. Biaya-biaya lain kita isi adalah beban servisnya senilai 50.000. Untuk tanggal pengantarannya di tanggal yang sama, yaitu 7 Januari 2018. Klik OK. Kemudian salesman-nya adalah Amelia. Jika sudah, kemudian klik rekam. Jika sudah klik rekam, kemudian klik batal. Dan ini adalah hasil transaksi yang ke-7. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan input transaksi yang ke-8, pembayaran hutang usaha kepada PT Oli Indonesia. Kemudian kita klik pembelian, pembayaran hutang usaha, kemudian kita klik baru, lalu akun kasnya adalah Bank BCA,
kemudian penerimanya adalah PT Oli Indonesia. Cek atau kodenya kita isi KK0108. Tanggalnya adalah 8 Januari 2018. Kemudian klik OK. Kemudian nomor invoice-nya adalah invoice ke-6. Jumlah yang dibayar ada 20 juta. Karena kita menggunakan giro, kita klik giro dan kita klik rekam. Kemudian kita isi gironya adalah BG BG 0001. Kemudian jatuh temponya adalah tanggal 16 Januari 2018. Kemudian klik OK. Kemudian jika ada pilihan konfirmasi, klik tidak. Klik OK. Kemudian jika sudah, klik batal. Dan ini adalah hasil transaksi yang ke-8. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-9. Membayar biaya bensin dan parkir kepada Budi. Beralih ke Jahir, kemudian kita klik kas dan bank. Kas keluar, kemudian kita klik baru. Akun kasnya karena melalui kas, jadi kita klik kas. Penerimanya adalah Budi. Kemudian klik OK. Cek atau nomor kodenya adalah KK 0109. Kemudian tanggalnya adalah 9 Januari 2018. Kemudian OK. Kemudian memonya adalah pengeluaran biaya bensin dan parkir. Kemudian klik kodenya adalah biaya bensin dan parkir. Kemudian klik OK. Nilainya senilai 300.000. Sebesarnya diklik, jangan lupa, dan klik rekam. Kemudian klik batal. Dan ini adalah transaksi yang ke-9. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita input transaksi yang ke-10, yaitu membayar gaji 7 karyawan melalui Bank BCA. Kembali ke Jahir. Kemudian kita klik kas keluar, klik baru. Kemudian penerimanya adalah Amelia. Lalu OK. Kemudian cek atau kodenya adalah KK 0110. Tanggalnya adalah 10 Januari 2018. Klik OK. Kemudian memonya atau keterangannya adalah pengeluaran untuk gaji 7 karyawan. Lalu kodenya adalah gaji karyawan. Kemudian nilainya adalah senilai 12 juta. Sebesarnya jangan lupa diklik, kemudian kita klik rekam. Jika sudah, klik batal, dan ini adalah hasil dari transaksi yang ke-10. Oke, selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang ke-11, yaitu membayar tagihan listrik, air, dan telepon kepada PLN. Kita ke Jahir, kemudian kita klik kas keluar, kemudian kita klik baru. Penerimanya adalah PLN. Kemudian kita klik OK. Lalu kita isi memonya, pengeluaran PLN, dan cek atau kodenya adalah KK0111. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 11 Januari 2018.
kemudian kodenya, biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian nilainya senilai 500.000. Dan jangan lupa sebesarnya diklik. Kemudian jika sudah, klik rekam dan batal. Dan ini adalah hasil transaksi yang ke-11. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-12, yaitu pemilik bengkel sinar usaha motor atas nama Bapak Wijaksono memberikan modal senilai 30 juta. Kemudian kita klik kas masuk, baru, kemudian akun kasnya adalah Bank BCA, data namanya adalah Bapak Wijaksono, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita berikan cek atau kodenya adalah KM 0112, kemudian tanggalnya adalah 12 Januari 2018. Kemudian OK. Kemudian kita masukkan kodenya. Yaitu modal di store. Kemudian kita klik OK. Nilainya senilai 30 juta. Setelah itu jangan lupa sebenarnya diklik jika sudah, kemudian klik rekam, lalu batal, dan ini adalah hasil transaksi yang ke-12. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-13, pembayaran servis motor oleh Fandi. Kemudian kita klik kas dan bank, kas masuk, klik baru, akun kasnya adalah Bank BCA, data namanya adalah Fandi, kemudian kita klik OK, cek atau nomor kodenya adalah KM0113, kemudian tanggalnya 13 Januari 2018. Kemudian memo atau keterangannya, servis motor lengkap. Setelah itu kita masukkan kodenya, persediaan jasa servis dengan nilai 1.500.000. Kemudian kode kedua kita masukkan adalah pendapatan servis. Kemudian klik OK. Nilainya senilai 50.000. Kemudian sebesarnya jangan lupa diklik, kemudian kita klik rekam. Batal, kemudian ini adalah hasil transaksi yang ke-13. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-14, yaitu melakukan pencairan giro BG 0001 kepada PT Oli Indonesia. Kemudian kita beralih ke Jahir, kemudian kita klik giro keluar, kemudian kita klik sekali, kemudian kita klik giro cair, klik OK. Ini adalah tampilan ketika kita ingin mencairkan, kemudian kita rekam, klik tidak, klik batal. Kemudian ini adalah tampilan setelah giro dicairkan, kemudian klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-15, yaitu menerima order barang dari Esan. Kemudian kita klik penjualan, klik invoice penjualan, kemudian klik baru, kemudian nama pelanggannya kita cari Esan, kemudian klik OK. Nomor fakturnya FP 0115, kemudian tanggalnya 15 Januari 2018. Kemudian klik OK. Deskripsi pesannya adalah Cloud Carrier Easy.
54P1. Kemudian kodenya kita klik penjualan spare part, kemudian oke. Dikirimnya adalah 1 unit, harganya 540.000. Kemudian pajaknya PPN. Kemudian kita masukkan barang yang kedua, Yamaluk SPR Sport 4T 1 liter. Kemudian kodenya penjualan oli. Kemudian oke. Yang dikirim adalah 1 unit dan harganya 70.000, pajaknya PPN. Kemudian kita masukkan barang yang ketiga, yaitu helm kit. Kodenya adalah penjualan perlengkapan motor. Kemudian klik OK. Yang dikirim 1 unit dengan harga 300.000. Kemudian PPN-nya, pajaknya PPN. Kemudian barang keempat, ban motor dengan kode penjualan perlengkapan motor. Kemudian oke. Dikirim 2, kemudian dengan harga 100.000. Kemudian biaya lain-lain itu adalah beban servisnya senilai 50.000. Kemudian tanggal pengantarannya di hari yang sama, 15 Januari 2018. Kemudian oke, salesman-nya adalah Amelia. Klik oke. Kemudian jika sudah, kita klik rekam. Lalu klik batal, dan ini adalah hasil transaksi yang ke-15. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ke-16, yaitu pembelian barang kepada PT Taman Pratama secara tunai. Kemudian kita klik pembelian, kita klik penerimaan barang, kemudian klik baru. Lupa kita klik tunai pada bagian sebelah kanan, kemudian klik nama pemasoknya. Kita cari PT Taman Pratama, kemudian kita klik OK. Kemudian nomor pembeliannya adalah FTP strip 0116. Kemudian tanggal fakturnya 16 Januari 2018. Kemudian klik OK. Nomor barangnya yang kita beli adalah S005, yang diterima adalah 15, harganya senilai 98.000. Lalu biaya-biaya lainnya kita isi adalah beban angkutnya senilai 50.000. Tanggal pengirimannya di tanggal yang sama, 16 Januari 2018. Klik OK. Lalu setelah kita mengisi dengan benar, lalu klik rekam dan klik batal. Ini adalah hasil transaksi yang ke-16. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi ke-17. Penerimaan piutang oleh Amanda melalui Bank BCA. Kemudian kita klik penjualan, klik pembayaran piutang usaha, klik baru. Kemudian akun kasnya adalah Bank BCA. Nama data piutangnya adalah Amanda. Cek atau nomor kodenya adalah KM 0116. Kemudian tanggalnya 16 Januari 2018. Kemudian memonya adalah penerimaan piutang dari Amanda. Kemudian nomor invoice-nya 2 senilai 750.000.
Kemudian kita klik sebesarnya dan klik rekam. Kemudian batal, dan ini adalah hasil transaksi yang ke-17. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita input transaksi ke-18, menerima order barang dari bengkel Yuhu melalui Bank BCA. Kemudian beralih ke Jahir, kita klik order penjualan, kemudian klik baru. Nama pelanggannya adalah bengkel Yuhu, klik OK. Nomor SO-nya adalah SO0117, tanggalnya tanggal 17 Januari 2018. Kemudian klik OK. Nomor barangnya adalah S003, kemudian klik OK. Di order barangnya 3, harganya 100.000. Kemudian barang kedua adalah O003, kemudian klik OK. Yang di order adalah 2, harganya senilai 40.000. Barang ketiganya adalah M003, kemudian klik OK. Yang di order adalah 6 unit dengan harga 95.000. Kemudian kita dan tanggal pengantarannya di tanggal yang sama, 17 Januari 2018. Kemudian kita klik OK, dan salesman-nya adalah Amelia. Kemudian kita klik OK. Jika sudah mengisinya dengan benar, kemudian kita klik rekam. Dan kita klik batal. Dan ini adalah hasil dari transaksi ke-18. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput transaksi ke-19, yaitu pembayaran servis motor oleh Ali sebesar 1.250.000. Kemudian beralih ke Jahir. Kemudian kita masuk kas masuk. Kemudian kita klik baru. Lalu akun kasnya adalah Bank BCA dan darinya adalah dari Ali. Klik OK. Kemudian cek atau kodenya adalah KM0119. Kemudian tanggalnya adalah 19 Januari 2018. Kemudian jika sudah, klik OK. Memo atau keterangannya adalah penerimaan servis motor lengkap Ali. Kemudian kodenya adalah persediaan jasa servis. Kemudian klik OK. Nilainya adalah 1.200.000. Kemudian yang kode kedua adalah persediaan servis. Kemudian klik OK. Nilainya adalah 50.000. Total keseluruhannya adalah 1.250.000. Kemudian klik rekam. Lalu batal, dan ini adalah hasil transaksi ke-19. Kemudian tutup. Selanjutnya kita akan input transaksi ke-20. Pengiriman barang atas barang yang dibeli oleh bengkel Yuhu. Kemudian kita klik penjualan, pengiriman barang, lalu kita klik baru, lalu kita klik nomor SO-nya adalah SO0117, kemudian nomor DO-nya adalah FP0118, kemudian tanggalnya adalah tanggal 18 Januari 2018. Lalu klik OK. Jika sudah semua data dengan benar, kemudian kita klik rekam. Klik batal untuk keluar. Ini adalah hasil dari transaksi ke-20. Kemudian kita klik tutup. Dan ini adalah tampilan terakhir untuk menampilkan laba rugi dan neraca. Kita klik laporan, kemudian laporan laba rugi standar, kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasil laba rugi yang dimiliki oleh bengkel Sinar Usaha Motor.
dulu kita akan menampilkan neraca saldonya. Kemudian kita klik neraca standar. Bulannya Januari tahun 2018, klik OK, dan ini adalah neraca yang dimiliki oleh bengkel Sinar Usaha Motor selama bulan Januari 2018.